kali ini saya akan membahas hal yang penting di dalam kita bermain musik, ya, yaitu mengiringi. Nah, di samping kita belajar musik untuk memainkan musik itu sendiri, kadang-kadang kita terpaku kepada bermain musik itu dengan teknik yang dimainkan, yaitu yang dipelajari adalah teknik-teknik bermain musik secara individual gitu ya. Pada tahap tertentu kita bermain musik itu kita harus berkolaborasi. Nah, waktu belajar kolaborasi biasanya kita ada pada kondisi memainkan part yang sudah dibuat itu sudah dalam bentuk bermain bersama begitu. Nah, dengan cara itu akhirnya kita hanya bermain musik sebenarnya ya. Hanya bermain musik tapi bersama-sama. Nah, ada step berikutnya yaitu mengiringi. Jadi memainkan musik, tapi bukan karena part yang harus dimainkan. Waktu kita mengiringi, itu ada hal yang penting yang pasti kita harus perhatikan. Yang pertama adalah, yang utama dalam waktu kita mengiringi ini ya, kita main musik. Tapi kita harus sadar bahwa yang utama itu adalah yang diiringi. Jadi konsentrasi kita itu bukan kepada permainan kita sendiri, tapi kepada yang kita iringi gitu. Jadi bukan kita memikirkan kita harus main seperti apa. Enggak. Jadi konsentrasi pertama, utama kita, itu adalah si orang yang kita iringi. Entah itu penyanyi, entah itu pemain solo gitar atau apapun. Tapi kalau kita mengiringi, yang utama konsentrasi kita bukan ke diri kita, tapi kepada yang kita iringi, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus pertama ada dalam pikiran kita. Nah, yang kedua, kita mesti ingat bahwa dalam musik itu ada dua hal, yaitu pesan, message, dan nada. Nah, jadi mengiringi itu kita harus setuju dulu dengan pesan utamanya. Jadi entah lagunya, entah kata-katanya, entah cara bermain musik si solois, tapi kita harus setuju dulu. Nah, ini sering kali terjadi. Kita ini tidak setuju, tidak cocok, atau punya pertanyaan tentang apa yang dimainkan atau dinyanyikan oleh si solois. Kok gitu sih? Tapi kita mesti ngiringi. Ini sudah pasti mengurangi segala hal yang baik ketika kita ngiringi. Jadi yang pertama kita konsentrasi kepada yang kita yang kita iringi, yaitu soloisnya. Yang kedua, kita harus setuju, ya, harus setuju dengan pesan utama atau nada-nada yang dimainkan. Nah, kalau kita sudah setuju dengan apa yang dimainkan, maka kita bisa mengiringi dengan apa? Dengan tulus hati, dengan rela, begitu ya. Wah, ini musik ada rela, ada tulus. Ya, saya tidak bisa memunculkan kata-kata yang lain. Tapi kita harus setuju dan kita enjoy juga. Berarti punya ketulusan, punya kerelaan untuk ngiringi. Sampai situ jelas ya. Setuju dulu, kemudian kita ngiringi dengan enak gitu intinya ya. Yang pertama adalah pesannya, yang kedua adalah nadanya. Yang berikutnya saya mau ngomong gini, mengiringi itu mendampingi. Jadi kita dampingi si solois atau yang kita iringi, yaitu memberikan jalan, memberikan rasa aman, kita mensupport dan memaksimalkan. Nah, ini kita bahas ya. Yang pertama mendampingi. Kalau mendampingi berarti kita tidak akan lebih dulu, bukan lebih heboh, bukan lebih keras gitu ya. Jadi ada unsur-unsur mendampingi itu kita barengi. Jadi tidak lebih dari yang kita dampingi. Begitu ya. Yang kedua kita memberi jalan. Yang namanya memberi jalan berarti tidak menutup jalan. Contohnya kalau ada penyanyi, dia lagi nyanyi, kita memberikan nada-nada yang kita mainkan yang menutup kepada si solois atau penyanyi itu. Berarti jalannya kita tutup gitu ya. Kemudian memberikan rasa aman. Nah, ini penting. Terutama kalau di tempo ya. Rasa aman yang paling pertama kepada penyanyi atau solois adalah tempo. Tempo itu harus sesuai dan steady. Sesuai dan steady. Kalau kita sudah janjian segini, misalkan temponya 80, terus kita mainnya mungkin 70 atau 65 atau 60 bahkan atau lebih cepat. Nah, itu enjoyingnya sulit. Nah, si yang diiringi ini akan kehilangan
rasa aman gitu ya. Apalagi kok lebih cepat. Wah, dia harusnya mainnya aman jadi nggak aman karena kecepatan. Jadi permainan lebih susah gitu. Misalkan ada teknik-teknik yang sulit dengan tempo lebih cepat, pasti mainnya lebih sulit gitu ya. Kita harus mensupport. Nah, kalau mensupport sama dengan tadi saya sampaikan, kita ngiringi, konsentrasi utama adalah yang kita iringi. Berarti kita mensupport. Nah, mensupport ini bicara juga secara hati ya. Yang berikutnya lagi, mengiringi itu juga memperindah, tapi pada porsinya gitu. Jadi tidak melebihi kebutuhan. Jadi mengiringi itu ada porsinya. Bukan berarti mengiringi itu seenak kita memainkan, kita merasa enjoy, kita merasa cocok dengan hasil yang kita mainkan. Bukan. Karena yang utama ada yang diiringi, maka kita harus memberikan support itu tidak melebihi kebutuhan dari si enjoying itu. Si solois itu. Jadi dia tetap bisa mengenjoynya. Jadi kita perlu tahu kebutuhannya dulu. Nah, yang paling enak kalau latihan dulu ya. Kalau latihan kita masih bisa diskusi, kita bisa ngomong kebutuhan seberapa, kita bagi-bagi tugas. Kadang-kadang kita juga diberikan waktu untuk solo dan sebagainya. Tapi dengan latihan kita bisa membagi porsi semuanya dengan baik. Kalau ada kebutuhan juga bisa diomongkan. Aduh, yang di sini kayaknya yang ngiringi main pad aja deh. Jangan berikan ritme yang terlalu rame, misalkan begitu. Nah, itu bisa. Tapi tetap dari kita yang ngiringi, kembali kalau mindset kita adalah memang kita mensupport. Memang kadang-kadang kalau kita ngiringi artis misalnya ya, wah dianggap artisnya lebih dari kita. Mau ngomong apa aja, disuruh apa aja, kita oke. Tapi kalau ngiringi teman sendiri, nah kadang-kadang merasa, mainnya cuma gitu. Merasa kita malah nutupin kekurangan teman. Padahal tidak. Yang namanya mengiringi, tetap kita pada porsi mengiringi. Tidak boleh lebih gitu ya. Yang terakhir poinnya adalah memaksimalkan mengiringi, terkadang harus menambah. Nah ini setelah tadi yang 3 poin pertama mengerti, baru kita masuk yang berikutnya. Memang dalam memaksimalkan mengiringi, kadang memang harus nambahin. Ini ada unsur supportingnya, yaitu menambah. Kalau terlalu plain, atau misalkan yang kita iringi adalah misalkan anak kecil gitu ya, kadang kita bisa memperindah. Tapi ingat, menambahnya ini bukan menambah jadi kompleks, terus akhirnya yang porsi utamanya jadi hilang, yang utama jadi kita yang utama. Nah itu salah lagi. Jadi yang utama tetap yang kita iringi, begitu ya. Nah nambahnya kita ini itu perlu ada kedewasaan dalam bermusik. Nah ini saya sangat sering memperhatikan ya, kalau orang mengiringi tapi dia belum dewasa dalam bermusik, nah pikirannya campur aduk antara wah ini kok terlalu plain atau yang diiringi terlalu sederhana gitu ya. Jadi akhirnya tujuannya baik tapi menjadi kelebihan gitu, tidak sesuai kebutuhan. Nah kedewasaan bermusik itu kita akan melakukan pertimbangan, akan mikir dulu yang kita akan lakukan ini. Untuk nambah tadi itu ditimbang dulu kebutuhannya, keindahannya, fungsinya, dan kemudian akan memberikan atau mengambil pilihan yang paling tepat dalam memaksimalkan. Jadi harus tepat itu tadi yang penting. Karena kalau tidak tepat, maka bisa mengganggu satu pesan yang pesan lagunya, message, tema. Yang kedua bisa mengganggu yang diiringi. Yang terakhir, hasil produksinya itu akan nggak bagus karena kondisi musik yang harusnya utama adalah yang diiringi sekarang jadi berantakan. Contoh ya, bayangkan ya, solois nih, anak kecil mungkin main apa ya, misalnya main biola, wah kayaknya kok terlalu sederhana. Pemain keyboardnya nambahin, di samping main chord, main rhythm, dia tambah counter melodi. Pemain gitar nganggur, wah ini kok saya nambahin gitarnya. Terus drumnya merasa iramanya bisa lebih bagus, lebih rancak, ditambahin, dikasih groove. Nah karena groove-nya jalan, pemain bassnya ngikut, nge-groove sekalian. Akhirnya berantakan.
Yang utama siapa? Ya semuanya jadi utama. Berarti nggak ada soloisnya. Jadi semuanya nggak ada yang ngiringi, main dewe-dewe. Wah, itu ya. Jadi sekali lagi wawasan dalam mengiringi ini sederhana yang saya sampaikan, tapi seringkali membuat sebuah komposisi musik menjadi berantakan dan tidak sesuai dengan tujuan gara-gara tidak mengerti apa itu mengiringi. Bahasa Inggrisnya itu accompany. Accompany itu membarengi tadi, mendampingi. Jadi semua yang saya sampaikan tadi perlu ada dalam pikiran kita ketika kita mau mengiringi orang lain. Ya, saya sedikit ulangi ya. Jadi konsentrasi utama adalah yang diiringi. Maka bukan diri kita yang utama. Ini sudah mindset paling awal, basic paling awal ya. Terus juga kita harus setuju dulu dengan pesan utama dari lagu yang kita iringi. Baru kemudian nada-nadanya kita bisa support, kita bisa ngikuti. Begitu. Kalau kesetujuan ini sudah tidak ada, itu sudah awal dari bencana. Begitu ya. Nah, terus saya tadi sampaikan juga bahwa mengiringi itu mendampingi, memberi jalan, dan memberi rasa aman. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah mensupport. Mensupport berarti kita memberikan semangat, kita memberikan ya jadi enjoy gitu. Yang diiringi jadi senang, jadi nyaman diiringi. Itu support ya. Yang berikutnya tadi saya sampaikan juga bahwa mengiringi itu memperindah. Tapi pada porsinya. Bukan memperindah sesuai yang kita mau. Oh, buat saya ini lebih indah. Enggak. Jadi indahnya adalah pada porsi, yaitu tidak melebihi kebutuhan komposisi yang kita iringi. Jadi perlu tahu kebutuhannya sampai mana untuk kita bisa memperindah tadi. Jangan sampai maksud kita memperindah, hasilnya tidak memperindah gitu ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi saya sampaikan tadi adalah memaksimalkan mengiringi, itu kadang-kadang harus menambah. Ini 1/4 terakhir, kenapa? Paling bahaya. Jadi mengiringi itu harusnya nggak nambah. Tapi kadang-kadang kita perlu menambah. Nah ya, jadi saya enggak ngomong menambah ini di awal, tapi terakhir. Jadi kalau enggak terpaksa jangan nambah, namanya ngiringi. Bahkan kalau kita ngiringi sebuah pieces yang iringannya itu sudah ada, berarti kita harus memainkan part itu saja. Berarti enggak nambah-nambahin. Nah ini yang saya sampaikan adalah bahayanya bila mengiringi tanpa part gitu ya. Kita orang bilang jamming atau kolaborasi whatever, tapi tetap jangan sampai ini konsep mengiringi terhilang atau jadi hilang dari kondisi mengiringi. Kalau namanya jamming, wah jam kayaknya itu saling mengadu, mengeluarkan kemampuan, jamming ya. Terus apalagi? Kolaborasi juga masing-masing memunculkan bagiannya dikolaborasikan. Tapi yang saya sampaikan ini adalah waktu kita harus mengiringi, tapi tidak dengan part, tidak dengan bagian yang jelas begitu. Kan kadang-kadang begitu ya. Tapi ini penting, terutama ini banyak terjadi itu di mengiringi pujian atau nyanyian di gereja. Nah, terus kalau ada worship leader, ada backing vokal, berarti penyanyi bisa lebih dari 1, penyanyi bisa lebih dari 3, itu udah rame tuh ya. Nah kalau yang ngiring nggak ngerti porsinya, dia nggak tahu kapan dia harus nambah, nggak tahu kapan harus memperindah tadi, wah gawat banget. Jadi akan terjadi bukan musik yang indah, tapi musik yang berisik. Wah, kembali lagi saya sampaikan yang paling akhir adalah kedewasaan bermusik inilah yang membuat kita bisa tetap memunculkan hal yang baik itu, menambah dan memperindah dalam konsep mengiringi ini. Sampai sini saya berharap semua yang mendengarkan akan menangkap ini, mengambil menjadi hal yang positif. Jadi akhirnya bukan mengurangi kita, kalau ngiringi terus gak bisa ngapa-ngapain, cuma mainnya sederhana. Enggak, karena tujuan akhirnya adalah satu yang diiringi, yang kedua hasil akhir dari komposisi atau musik yang kita mainkan itu indah, enak didengar, gitu ya.
Jelas ya. Memang tadi ada unsur menambah, memperindah. Itu kita mensupport, kita merasa yang kita mainkan mungkin kurang indah, mungkin kurang penuh gitu ya. Tapi ketika kita harus menambah dan memperindah, tidak melebihi kebutuhan dan porsi yang namanya mengiringi gitu. Nah, sekarang saya masuk yang berikutnya. Teknik mengiringi. Nah, jadi ada teknik yang perlu kita perhatikan untuk mengiringi. Stepnya seperti ini ya. Yang pertama, pilihlah tempo yang tepat. Artinya begini, semua setuju dan bisa enjoy. Nah, tempo ini penting sekali, saudara. Jadi kalau kita tempo sudah tidak sesuai, tempo sudah tidak pada tema lagu dan apa yang dibutuhkan, wah itu sudah sisanya jadi huru-hara gitu ya. Apalagi kalau temponya terus naik, bandang gitu, tambah cepat, wah tambah buyar semua. Ingat, untuk mengiringi tempo ini nomor satu. Nah, saya punya pengalaman, tempo itu kan kalau orang mau belajar tempo, drum, piano, disuruh pakai metronom ya. Tik tok, tuk, 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 tuk. Nah, itu untuk belajar perlu sekali metronom. Kita memainkan musik mengikuti metronom. Tujuannya apa? Supaya kita tahu steady. Waktu kita punya teknik yang sulit, kita mengejar ke tempo itu, membuat kita bisa mampu memainkan dengan tempo yang benar. Itu fungsinya metronom. Tapi di dalam kita bermain musik, artinya presentasi, bukan belajar loh ya. Presentasi musik, memainkan musik, playing music itu bukan untuk belajar. Tempo ini bukan patokan yang harus kita ikutin terus sebenarnya. Jadi tekniknya kalau pakai metronom begini, kita cari tempo yang tepat, misalkan 70, denger, tak, 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 oke, segini. Kita coba nyanyikan, kita coba aplikasikan ke lagu yang kita mau mainkan. Dari intro, verse, chorus, interlude, ending, apakah tempo ini yang terbaik? Kalau ternyata temponya ini kurang pas ya di set di awal itu. Jadi ketika kita mendapatkan tempo yang tepat, berharap bahwa semua akan setuju dan enjoy. Nah, nanti tempo itu tidak harus berjalan seluruh lagu. Jadi banyak dulu bapak pemain drum yang kalau bikin tempo itu di awal saja. Jadi pas tempo jalan untuk intro. Jadi saya ingat dulu kayak One Way itu ya, Yonas itu tiap kali dia mau mulai lagu supaya tepat temponya, dia pasang metronom di headphone dia. Lagu ini dia sudah tahu, oh lagu ini temponya misalkan 75, set 75, tek, tik, intro dia. Tak jalan intro, sudah denger jalan lagunya, dia matikan tempo itu. Dimatikan temponya. Gitu. Nah, maksud saya begini, tempo itu bukan harus diikuti. Jadi konsentrasi kita ke tempo, kita akan kehilangan musicality. Kita akan kehilangan musiknya kalau cuma ngikuti tempo. Nah, kita main musik ini mau ngerasain kok, bukan mau ngitung gitu ya. Nah, begitu tempo jalan, kita tahu temponya ini yang paling enak, setuju, enjoy, the best for this song, maka tempo itu harus dimasukkan ke hati kita. Nah, jadi kita tahu tempo ini yang tertepat untuk lagu ini. Setelah kita tahu temponya segitu, kita harus enjoy that tempo. Namanya enjoy tempo tuh ya, kadang kita nggak usah main apa-apapun. Kalau kita tahu itu tempo yang terbaik, kita akan enjoy. Jadi sambil kita mungkin nyanyi rengeng-rengeng atau ngerasakan apa di dalam lagu itu, tapi tempo itu membuat kita enjoy. Startnya dari setuju tadi, setuju, terus oke, tahu ini yang paling bagus, kita harus enjoy that tempo. Jadi contohnya begini, misalkan pas belum ada yang main, atau cuman piano saja, atau gitar saja lagi ritme begitu. Kita pemain drum bukan enjoying the tempo, bukan metronom. Jadi beda antara metronom dengan tempo. Yang kita butuhkan adalah enjoying the tempo, bukan following
the metronome gitu ya. Nah, tempo ini kenapa saya bilang harus di-enjoy? Karena kita bisa merasakan musik dan groove-nya itu ketika kita mengikuti tempo itu. Nah, oh temponya segini nih lagu. Oh, asik nih. Ya memang enak nih. Oh, lagunya enak banget ya. Jadi keseluruhan lagu enak banget. Itu startnya dari ketika kita setuju memang tempo paling enak segini nih di lagu ini. Wah, ini penting sekali ya. Penting sekali. Jadi tempo tepat, semua setuju, semua pemain dan semua bisa enjoy di tempo. Itu membuat the rest of the song will be enjoyable. Jadi bisa dinikmati gitu. Ya, kayak saya ya, denger lagu apapun gitu. Ketika saya denger lagu, saya dengerin dengan sungguh-sungguh lagu, saya langsung bisa goyang. Kenapa? Saya enjoying the tempo of the song. Jadi bukan hanya lagunya enak, oh permainan musik. Justru kalau kita dengerin pemain gitar, kadang-kadang kita atau nada-nada piano yang bagus, kita perhatikan nadanya tuh. Waktu kita memperhatikan itu nada, jujur aja kita mulai kehilangan enjoyingnya. Enjoyingnya secara total itu adalah komposisi musiknya. Dimulai dari paling awal adalah enjoying the tempo. Cek dowo nih ya, urusannya ya tempo aja. Tapi ini penting. Kalau si saudara tidak bisa menikmati temponya, tidak tahu temponya tepat atau enggak, nanti suatu ketika tengah-tengah jalan kayak kurang cepet yo, terus ngebut gitu ya, pemain drum terutama tuh. Wah, jadi tambah cepet. Kalau memang permintaan dari arranger atau music director, nih kita mulainya startnya salah nih, atau kita mau gradually naik, itu boleh. Tapi sepakat sama-sama memang mau gitu. Apalagi misalkan salah tempo dari awal. Kayaknya intronya kepelanan nih. Nah itu harus gradually, pelan-pelan dinaikin, harus setuju semua. Nah supaya nggak terjadi itu, makanya tempo awal harus disetujui memang segitu. Kalau perlu dicatat, kalau perlu seperti tadi Yonas Wang, pemain drum itu, dia pakai metronom untuk ngeset tempo awal saja. Jadi waktu mau mulai lagu, penyanyi lagi ngomong, dia set temponya, oh segini, intro dia jalan, hitung tak, udah jalan, matikan metronomnya. Karena tempo itu harus masuk ke hati kita supaya bisa di-enjoy. Sampai sini jelas nggak ya hubungannya ya? Semoga jelas ya. Ini prinsip penting dalam bermusik ya. Yang berikutnya, setelah memilih tempo yang tepat, itu memilih beat atau irama atau style yang tepat untuk tema lagu itu, untuk pesan lagu itu, dan juga nada-nada yang kita iringi. Ya, jadi apa bedanya beat, irama, dan style? Kalau beat itu cuma hitungan. Jadi seperti tempo itu, metronom tik tuk. Begitu kita mulai bermusik, dia menjadi beat. Sama aja ya ketukan. Iya sih, sama aja. Cuma kalau metronom itu kita ngeliatin tek tok, kita ngeliatin jarumnya. Terus ada yang baru vibration metronom ya. Metronom bisa nyetrum sini, trut katanya itu biar kita bisa merasakan temponya. Kalau saya sih malah gak enak, gereng apa kayak setrum gitu ya, keri semua. Yang paling enak adalah kita metronom itu didengar seberapa, enjoy dengan lagunya, masukkan ke hati kita dan kita akan enjoy the tempo di lagu itu. Itu lebih menjaga, lebih musikal begitu. Nah, itu beat. Yang kedua irama. Irama itu lebih ke drum ya, rhythm. Jadi pemakaian notasi-notasi, harga-harga notasi di dalam sebuah beat, dalam sebuah irama. Itu namanya rhythm itu tadi. Nah, yang ketiga style. Kalau style ini hubungan antara drum, bass, accompaniment, alat semua itu menjadi sebuah style. Dan style ini harus jelas ya. Misalkan main samba, ya drumnya seperti ini, perkusinya seperti ini, bassnya seperti ini, terus main pianonya seperti apa, atau ada suara marimba, ada trompet atau brass section, tapi dalam style itu. Kecuali kita memang experimental music ya, bikin sendiri, gabung-gabung, ya itu terserah. Tapi yang namanya mengiringi, itu untuk enjoying bersama, style ini harus jelas. Mengiringi dimulai oleh komponen rhythm. Jadi kalau kita mau ngiringi, komponen musik yang harus kita pikirkan pertama adalah rhythm. Rhythm itu
tadi sudah saya jelaskan antara beat, irama, dan style. Jadi tempo jelas, irama drumnya jelas, teman-temannya mengiringi jelas, itu menjadi komponen rhythm. Ya, rhythm. Ini sudah enak sih sebenarnya. Kalau kita mendapatkan komponen rhythm ini sama dengan kalau kita mencet di PSR, keyboard interaktif itu, pencet drumnya tok gitu ya, beatnya aja. Pilih irama, PT tempo, kita langsung start. Kan iramanya keluar. Kalau kita sudah bisa menyanyi, kalau kita bisa enjoying rhythm itu untuk sebuah komposisi, itu sudah benar. Jadi kita bisa mengenjoy dari ritmenya. Setelah itu baru harmoni, chords itu menyesuaikan. Nah, harmoni chords ini kadang diminta sesuai oleh lagunya, itu yang disebut komposisi. Tapi kadang-kadang ada rearrangement. Kita memberikan sentuhan yang berbeda, bisa menambah, bisa apa saja, tapi kembali lagi bahwa harmoni ini harus hati-hati. Misalnya, penyanyi ini kita tidak tahu kalau dia tidak suka jazz gitu ya. Waktu dia nyanyi, kita merasa ini chordnya terlalu sederhana. Terus kita explore. Nah, si penyanyi ini bisa kepikiran nanti, aduh, kok jadi gini ya musiknya ya? Atau dia merasa, aku jadi kesulitan nih untuk mengembangkannya. Enjoy aja sudah hilang, setuju enggak, dia mau nyanyi, wes kepikiran. Nah, itu yang diiringi jadi stres. Ya, jadi kalau kita ngiringi kita harus tahu yang kita iringi ini stylenya apa, ke mana dia mau dikembangkan. Makanya kalau bisa latihan dan komunikasi itu lebih enak. Ya, oke. Jadi setelah kemudian rhythm and harmony sudah terpenuhi dengan baik, ada dua hal besar yang perlu disiapkan atau dipertimbangkan juga. Nah, ini penting ya. Jadi sampai sini jelas. Pertama tadi saya bilang mengenai memilih beat, irama, dan sebagainya, itu lebih ke rhythm. Kemudian harmony chord itu kita bisa kembangkan atau kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah dikasih partitur lebih enak. Pada partitur pun kita bisa mengembangkan tapi dengan konsep yang tadi. Nah, yang ini lebih jauh lagi. Kalau kita ngiringi di samping membaca part saja dan memainkannya, itu kadang-kadang nggak bisa sehati ya. Pokok tak mainin kan nggak salah. Padahal nggak enak, nggak bisa ngiringi. Tapi aku main nggak salah kok, karena baca. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Mengiringi itu bukan main musik sendirian. Mengiringi itu mensupport yang diiringi. Nah, itu tadi saya sampaikan semua ya. Nah, setelah kita bisa membentuk ritme yang enak, harmoninya sudah sesuai, dikembangkan, tidak membuat dia mengerjitkan dahi, kepikiran, dan akhirnya nyanyi jadi tidak enak, gitu ya. Masih ada yang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu flow dan aransemen musik. Ya, flow atau nuansa ini penting sekali ya. Jadi orang diiringi itu bukan hanya yang penting chordnya cocok sama dengan lagunya, iramanya cocok, steady, ya sudah. Itu nanti tidak istimewa. Hasil musiknya tidak istimewa. Tapi kalau kita ngiringi, kita mengerti flow, kita mengerti nuansa, maka kita bisa building up the music dari intro, dari verse, masuk chorus, kemudian masuk lagi verse lagi, chorus lagi, mungkin ada bridge atau ada interlude, kemudian masuk chorus lagi. Jadi kalau kita bisa build up dari dari part to part, wow, itu musik nanti waktu ujung terakhir bisa dikeplok, itu tepuk tangan luar biasa. Itu bukan karena solois yang bagus, bukan karena si pengiring memainkan part dengan baik, bukan. Tapi terjadi nuansa, terjadi pembangunan nuansa, klimaks. Yang saya sampaikan flow itu berarti urutan dari mulai mungkin pelan dulu, chordnya ini dulu, kemudian naik ganti chord, mulai ada overtone, kemudian ada interlude, wah itu build up gitu ya. Sampai terakhir bisa rame, grande, wah. Jadi yang membuat musik terakhir dikeploi, ditepuk tangani,
itu adalah flow atau nuansa gitu ya. Jadi nuansa yang dibentuk dari flow, part to part dalam musik itu ya. Loh berarti harus panjang ya, nyanyi itu harus banyak. Enggak juga. Kalau kita harus nyanyi mungkin enggak panjang-panjang, 2 menit, 3 menit. Tapi kita bisa build up di situ banyak materi yang kita buat dia jadi building up. Itu sudah cukup ya. Bagaimana pinter-pinternya kita membuat flow itu tadi. Bagaimana pinter-pinternya kita membuat nuansanya. Nah, sampai sini jelas ya. Setelah semua kita kerjakan, kita harus memikirkan juga ini flow dan nuansa dari lagu yang kita mainkan. Dan ini terjadi dari pengiringan. Kalau solois, biasanya ya kalau solo itu, depan cuma mainkan lagu utama. Terus ditambah-tambahin mungkin ada harmoni. Kemudian mulai ada improvisasi. Kemudian ada overtone atau modulasi. Dia mau naik lagi gimana? Gak bisa. Karena solo ya sudah. Mau genjreng-genjreng begitu misalnya gitar. Atau mau dirame-rame sendiri. Gak bisa. Yang membuat naik adalah nuansa. Ini nuansa dibuat oleh apa? Oleh flow tadi. Kenaikan dari part to part itu. Dan yang melakukan siapa? Pengiringnya. Kita tidak pernah mendapatkan puncak yang benar-benar puncak atau musical dynamic range-nya tidak akan bisa selebar kalau satu band. Betul ya. Kalau band misalkan paling gampang misalnya pertama piano saja gitu ya. Kemudian mulai masuk ada rhythm gitar clean. Terus di tengah-tengah mulai ada gitar distorsi. Di belakang ada melodi gitar distorsi. Keyboardnya nambahin string pad. Di belakang ada brass pad. Itu kan naik terus itu. Ya, jadi ada peningkatan dalam flow, dalam nuansanya. Dan yang buat siapa? Ya teman-teman pengiring. Tidak bisa satu instrumen solois. Begitu. Ya, jadi yang dipertimbangkan adalah flow-nya. How to make it building up gitu ya. Yang terakhir arrangement. Nah, apa bedanya music arrangement dengan flow? Kalau flow itu kita punya bayangan sebelum ada bunyi-bunyian. Jadi kita sudah niat duluan. Ini nanti begini, begini. Nuansa juga begitu. Kadang-kadang kita main musik dengan tema tertentu. Kadang-kadang loh ya, kita bisa, ini jadi kelabu. Wah, jadi biru. Wah, ini jadi merah nih. Wah, naik merah gitu ya. Kita punya bayangan-bayangan nuansa seperti itu. Nah, arrangement music itu adalah how to play it, how to sound it gitu ya. Jadi dari permainan musiknya dijadikan bunyi, dijadikan sesuatu yang real gitu ya. Jadi flow itu sudah niat dari dalam hati, saya mau build up, saya mau menaikkan, saya mau membangun bagaimana komposisinya. Tapi kalau arrangement music ini kita how to play it, gimana cara mainnya, juga gimana membunyikannya gitu ya. Tidak cuman cara main musiknya, tapi bunyi-bunyian yang terjadi. Misalkan string pad itu tidak harus bukan begitu. Kadang-kadang cuma satu nada tinggi di sol di atas, jalan terus sol terus, itu sudah buat nuansa. Nah, pemilihan nada dan suara ini itu dimulai dari pemikiran tentang flow dan nuansa tadi.